menurut saya data historis ini kalau kalau untuk pebisnis itu cukup penting gitu ya. Nggih. Soalnya kan kadang-kadang harga tuh naik turun. Betul, nggih. Kalau kita salah dalam mengasumsikan, Nggih. perhitungan HPP, Nggih. itu bisa-bisa pada saat harga naik, kita belum mengantisipasi sehingga tekor gitu. Nggih. Saya rasa memang, sudah saatnya kita memang harus mengembangkan, ekosistem Nggih tadi ya, nggih. ekosistem, keuangan syariah. Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir malu juga kita sama negara tetangga Malaysia. Kalau kegiatan literasi edukasi Nggih. ini, kami memang melakukan secara berkala. Jadi Nggih. setiap tahun Oh. pasti ada, Nggih. cuma topiknya yang akan selalu berganti-ganti gitu. Nggih 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 nggih. Nah terus, kalau bisnis kami ya memang salah satunya adalah tadi, membantu, para calon debitur yang Nggih. kesulitan mengakses keuangan, Mmm. kita bantu sehingga nanti, kalau memang mempunyai usaha yang visible, Nggih. itu bisa mendapatkan Nggih pembiayaan nggih. Nah gitu. itu Dan saya agak optimis ya, sekarang pemerintah kan cukup, apa namanya, dukungannya gitu luar ya, biasa. support-nya untuk, keuangan syariah ini luar Nggih biasa. nggih Jadi nggih. kan sempat didirikan KNEKS gitu Nggih. ya. Nah itu menurut saya tuh menjadi semangat tersendiri gitu ya buat kami-kami pelaku di bidang keuangan syariah ini. Oh ternyata pemerintah tuh sangat care dengan keuangan Nggih syariah nggih nggih nggih. gitu. Dan tentu saja keuangan syariah ini memang tidak bisa berdiri sendiri, ekosistemnya juga harus dibangun. Lah kalau kita sudah siap nih, saya sudah punya produk penjaminan, Mhm mhm. yang mau minta penjaminan nggak ada. Lah kan, Mmm. ya kita mau ngapain gitu Nggih kan. nggih. Nah salah satu kalau kita ada kegiatan yang seperti semacam besok mau dilaksanakan, Nggih. itu kan dengan adanya pelatihan, kita berharap kan dia makin berkembang. Betul. Lah kalau dia makin berkembang, itu nanti bisa menjadi target market kami untuk kita, jadikan, terjamin. Kalau di istilah di penjaminan itu, ada terjamin. Terjamin itu debitur yang kita jamin. Jadi di Mmm. penjaminan itu ada 3 pihak, tadi saya belum menyampaikan ya. Nggih. Ada penjamin, ada Penjamin. penerima jaminan, dan ada terjamin. Mhm. Terjamin itu debiturnya tadi, penerima jaminan itu adalah bank yang menyalurkan pembiayaan, Oh, nggih. gitu. Banknya ini harus bank syariah atau bisa ini? Kalau kami untuk Nggih. yang, penjaminan cash loan, Nggih. itu banknya harus bank Oh syariah. harus bank syariah. Sebenarnya konven boleh, asal ya, kita tidak menjamin unsur ribawinya. Oh begitu. Nggih Gitu. nggih nggih. Tapi selagi kita masih bisa, expand di bank syariah, tentunya kita juga, expand-nya ke bank syariah dulu. Dan Mmm. sebenarnya lembaga keuangan syariah itu untuk yang pembiayaan bukan hanya bank, ada juga Pegadaian Syariah. Itu juga Oke. bisa menjadi salah satu alternatif sumber Nggih pendanaan. nggih nggih nggih. Gitu. Siap 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 siap. Nggih. Kemudian Bu, daerah lain apakah juga ini Bu, memiliki konsep yang sama Bu dengan kuliner halal Kauman ini Bu, yang Ibu kan sering travelling nih, jalan-jalan. Nah, apakah ada Bu selain, kampung Kauman ini Bu, yang sepengetahuan Ibu? Saya untuk yang syariah ya? Iya Kok saya nggih, yang belum 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 nggih. belum lihat ya, mungkin Oh, nggih nggih ya nggih. baru di sini saya melihat gitu, Wah luar atau mungkin biasa saya nih. yang kuper. Ini jadi, diinisiasi dari kampung kuliner halal Kauman ini. Nggih Nggih, nggih. jadi luar biasa sekali. Nah nanti, setelah selesai sesi ini mungkin di sini kita bisa nih, apa nggih, jadi daerah tujuan, jadi daerah apa ya, belajar gitu, tentang sebuah konsep ekosistem gitu. Tadi seperti disampaikan Ibu Endang. Nah untuk ekosistem ini, apa Bu yang sudah terajak untuk kolaborasi dengan Jampindo Syariah sendiri Bu? Apakah single factor atau ekosistemnya kolaborasinya Iya. dengan pihak mana aja? Kalau kami memang kebetulan nggak akan bisa jalan sendiri Mas, Nggih. penjamin itu pasti harus gandeng penerima jaminan Nggih. gitu ya. Nah terus, tadi sebenarnya kalau untuk yang jadi segmen terjamin kami kan macam-macam ya, ada usaha besar, itu juga bisa kita jamin, ada usaha menengah dan ada usaha kecil gitu ya. Mmm. Jadi kalau usaha kecil ini, saya rasa memang kita perlu menggandeng
tadi para pelaku yang memang concern-nya adalah membina UKM. Kan ini banyak ya, satu dari pemerintah, kan ada Kementerian KUKM. Kemudian kita lihat di universitas-universitas, itu juga banyak yang mempunyai UKM center. Nah, menurut saya orang yang pengen peduli dengan UMKM ini kan banyak gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang menurut saya bisa menjadikan kerja bareng ini menjadi lebih efektif gitu ya? Itu mestinya memang mungkin dibikin suatu kajian gitu ya, apa namanya, semacam tadi kita petakan apa yang dibutuhkan sehingga UMKM ini dia bisa menjalankan usahanya secara berkelanjutan gitu ya. Jadi bukan hanya sesaat, jadi tidak hanya didampingi pada saat mau mendapat pembiayaan, tapi nanti sambil jalan gitu. Jadi begitu ada kesulitan apa gitu ya, saya rasa kan banyak ya orang yang ahli di bidang-bidang tertentu gitu. Jadi sehingga misalnya nih, oh sekarang era digital gitu ya, perlu dibantu untuk dia bisa melakukan pemasaran secara digital. Kemudian diajari bagaimana digital marketing dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang kan kita juga tidak bisa memprediksi secara tepat gitu ya, dalam perjalanannya apa sih yang dibutuhkan UMKM ini gitu ya. Nah kalau dilakukan pendampingan secara terus-menerus, dipantau gitu, saya rasa ini bisa menjadi key success factor adanya monitoring secara berkala dan nanti kita benar-benar membantu. Jadi bukan hanya dari sisi finance gitu ya, kemudian produksi, kemudian marketing dan tadi mungkin juga dibantu akses pasar gitu ya, ada promosi gitu. Nah mungkin kalau misalnya nanti teman-teman di MES ini kan banyak juga yang pejabat-pejabat gitu ya. Kalau kebetulan ada acara di Solo gitu ya, mampirlah ke sini gitu. Kemudian diposting di IG-nya gitu. Oh, ternyata Pak pejabat ini datang ke sini. Itu kan akan membuat orang semakin besok aku kalau ke Solo aku pengen ke sana gitu. Nah, hal-hal semacam itu ya, itu yang menurut saya juga perlu. Jadi menurut saya sih pejabat main sosmed menurut saya bukan hal yang tabu ya hari ini gitu. Dan itu malah justru bisa menambahkan manfaat tadi dengan bisa mempromosikan gitu loh. Kalau yang datang cuma endang gitu. Tapi begitu seseorang yang lebih tinggi lagi jabatannya kan jadi wow gitu. Betul. Jadi mulai dari hal yang kecil Bu. Tapi nanti tetap harus sustain, berkelanjutan dan betul Bu. Jadi sekarang sudah eranya media sosial, sudah eranya digitalisasi seperti di Kampung Kauman ini Bu, di Kulineran Kauman pun kemarin juga sudah diadakan pelatihan tentang digitalisasi, kemudian juga foto produk. Wah, saya jadi pengen ikut. Nah, itu kemudian kemarin juga tentang branding Bu, tentang logo, tentang kemasan. Jadi kalau rasanya enak tapi kemasannya ala kadarnya kan juga kayaknya kok kurang madol atau kurang inilah mengangkat harganya kan. Kadang orang jadi bertanya-tanya ya kalau kemasannya nggak bagus. Ini produk bagus nggak ya gitu. Tapi kalau kemasannya itu sudah kelihatan bagus tuh orang langsung image-nya wah ini diproduksi secara profesional. Pasti bagus nih kualitasnya gitu ya. Betul. Dan itu kemarin kita sudah mengadakan itu Bu dengan MES di tempat yang sama juga di sini juga mengambil praktisi-praktisi Bu untuk menjadi mentornya dan kemarin juga dihadiri juga dengan Bu Wali. Gitu ada foto produk, kemudian digital marketing, media sosial, kemudian branding, logo dan lain-lain kemarin dibahas beberapa hari di sini. Nah, karena emang yang dibutuhkan teman-teman UKM sekarang memang seperti itu Bu. Jadi harus update gitu. Kalau kita hanya teman-teman menunggu di tempat tapi tidak mempromosikan secara luas kan juga eman-eman. Apalagi Covid ini kan kemarin luar biasa, jadi pembatas-pembatasan banyak. Jadi teman-teman mulai ini diajarin untuk gimana caranya memanfaatkan media sosialnya, handphonenya. Jadi kemarin ibu-ibu yang kuliner ini kita mintain foto produk aja susah Bu, karena handphonenya isinya foto selfie semua Bu. Jadi mulai kita ajarin nih Bu, foto produknya dibanyakin di handphonenya. Kalau emang sudah dibanyakin di posting di medsos ya di take down deh atau dihapus begitu, video-video yang ini dihapus. Foto-foto produk itu yang harus
banyak dikoleksi karena kan jadi katalog gitu Bu. Jadi Nggih. ketika ketemu banyak tamu misalkan, nah ini ada Bu Endang nih, nah nanti ini Bu foto produk-produk yang kemarin kita buat gitu. Jadi mulai dari yang simpel-simpel semacam ini mulai kita dampingi Bu. Nah mungkin nanti dengan hadirnya ada MES, kemudian ada Jamkri Indo Syariah tentang literasi, tentang keuangan, ini memang sangat luar biasa penting Ibu, karena ibu-ibu ini kadang keuangan ini ya dicampur semua. Nah itu tuh Itu salah satu monggo Bu. yang kita itu jadi sulit untuk mengevaluasi Oke. bagaimana sih kondisi bisnisnya Nggih, nggih, nggih. kalau keuangan pribadi dengan bisnis dicampur adukan Nggih, nah itu. gitu. Nggih. Dan menurut saya sekarang banyak kok aplikasi-aplikasi yang Betul. bisa Nggih, dibeli dengan harga nggih, yang tidak terlalu mahal nggih, untuk kita tuh bisa langsung di situ kita entry udah nggih, ketahuan posting-postingnya, nggih, pengeluaran kita kemana nggih, saja, income dari nggih, mana nggih, saja gitu. Itu nggih, nggih, sudah banyak gitu ya nggih, nggih, nggih. aplikasi-aplikasi Betul, untuk itu. betul. Jadi eee, yang dipentingkan di sini tuh adalah disiplin dalam melakukan pencatatan tadi. Betul. Sehingga akan terlihat memang bisnis ini berkembang, oh ini ada turun. Nah, Mhm. kalau begitu turun sedikit kan kalau kita sudah mempunyai, kalau kita kayak mobil itu ada dashboard-nya gitu ya. Nggih, Itu kan, oh ini turun, kenapa? Segera dievaluasi sehingga nggih. sebelum nyungsruk itu udah Betul, bisa nggih. recover lagi Nggih, betul, gitu. Nah betul, ini betul, betul. Jadi memang perlu kedisiplinan nggih. gitu. Jadi memang PR teman-teman nih terutama masalah keuangan. Jadi kemarin juga ada ibu-ibu misalkan kulai 10.000 begitu terus Nggih, dijual 15.000, berarti marginku 5.000 ya Mas ya. Kita nggak juga seperti itu kan Bu, harus nggih, kita branding, kita breakdown dulu. nggih, Jangan-jangan nggak cuma 5.000, nggak 5.000 tapi cuma Rp500, karena kan harus biaya untuk transportasi, transport, biaya nggih, untuk karyawan, biaya nggih, kuota internet misalkan kalau itu nggih, online. Jadi hal-hal semacam ini yang mulai kita literasi, termasuk nggih, itu materi untuk besok Bu, nggih. tentang teman-teman ini. Nah, memang apa ya, kita tuh perlu tahu, menurut saya data historis ini kalau kalau untuk pebisnis itu cukup penting gitu ya. Nggih, Soalnya kan kadang-kadang harga tuh naik turun. betul, nggih, Kalau kita salah dalam mengasumsikan, nggih, perhitungan HPP, nggih, itu bisa-bisa pada saat harga naik, kita belum mengantisipasi sehingga tekor gitu. nggih, Saya kulaan berapa, kemudian hmm, jual laku nggih, berapa nggih, gitu loh. nggih, Tapi kalau kita sudah melihat fluktuasi harga di masa-masa lalu dan kemungkinan masa depan itu juga masih akan relatively sama gitu, itu kan pada saat kondisi harga tinggi, itu nggih, sudah bisa tercover di betul, margin-margin kita yang sebelumnya. Nah, hal betul, seperti ini yang kadang-kadang itu memang, belum aware gitu. Jadi paling gampang ada contoh tuh yang sering fluktuasinya tinggi itu cabe gitu ya. hmm, Cabe kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah nggih, gitu loh. nggih, Lah kalau kita nentuin HPP pada saat harga rendah, kemudian harga jualnya jadi, wah aku segini udah profit nih. nggih, nggih, Padahal nggih, nanti begitu on average di sini kan, nggih, 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 waduh, nah, ya buntung Mas, bukan nggih, untung betul. gitu. Ini kan inflasi ini lagi naik turun Nggih, kenceng-kencengnya ya nggih, Bu, ya, apalagi nggih, pandemi Covid ini. Nah, eee, pandemi Covid ini kan memunculkan ini Bu, banyak pelaku UKM baru. nggih, Karena kan banyak yang terdampak mungkin di tempat kerjanya, atau nggih, di tempat perusahaan dia bekerja, kemudian dirumahkan atau dari, tidak bekerja sebelumnya dia bekerja di sebuah perusahaan atau bagaimana. Nah, untuk perusahaan UKM-UKM baru ini bagaimana Bu? Karena tadi kan minimal 2 tahun, kemudian harus, ada experience atau ada pengalaman itu Bu, ya. Jadi ini juga yang termasuk nanti Bu, ya, Jamkri Indo Syariah bisa meliterasi atau mendampingi di situ Bu, ya? nggih. Kalau untuk yang UMKM baru gitu Nggih. ya, itu memang, dan dia kebetulan nggak punya pengalaman, ini agak susah ya. Kalau yang Mmm, sudah punya pengalaman kan beda cerita, walaupun nggih, bisnisnya baru tuh nggak masalah dengan, bisnis komersial kami, penjaminan nggih, ini nggih, bisa dijamin. Nah, kalau untuk yang benar-benar baru sama sekali, nggih, itu sebenarnya banyak kok, mmm. BUMN-BUMN ini yang mempunyai, unit TJSL. Tanggung jawab sosial, lingkungan. Ya Oh, gampangnya sebenarnya CSR lah ya CSR, yang nggih, lebih ini, nggih, tapi nggih. kalau di Kementerian BUMN kan istilahnya TJSL gitu ya. Jadi kalau di situ kan syaratnya itu kan lebih soft gitu ya. Jadi, Mmm, memang itu benar-benar murni, perusahaan ini perlu membantu stakeholder di nggih, sekitarnya nggih, nggih. sehingga
kita tuh memang benar-benar bisa bertumbuh secara bareng. Bukan hanya perusahaannya yang tumbuh, tapi lingkungan sekitar juga akan tumbuh Betul, gitu. Jadi COVID ini emang memunculkan UKM baru dalam artian malah memunculkan pengusaha-pengusaha baru, Bu. Ya, jadi malah sosial impact-nya jadi banyak yang jadi pengusaha nih. Bahkan beberapa kasus suaminya atau istrinya malah jadi resign. Karena melihat ada Oh ternyata usahanya yang kok lebih iya, kok enak gitu potensial ya kok malah jadinya. lebih kok malah menjanjikan sekali. Awalnya untuk iseng kok lama-lama malah menjadi besar. Tetangganya akhirnya mulai dikaryakan, jadi nambah karyawan. Dan apalagi banyak sekarang kan pelatihan-pelatihan, pendampingan-pendampingan, entah dari Jamkrindo atau dari beberapa dinas terkait. Jadi malah aneh Bung muncul pengusaha-pengusaha baru. Jadi memang teman-teman kita ini orang Indonesia ini kalau harus di Harus push ditekan dulu, dulu baru nanti kepepet keluar baru potensinya gitu ya. kreatifnya luar biasa. Seperti produk-produk teman-teman ini dulu juga belum ada Bu. Ini begitu banyak program ya, dari teman-teman Kauman, banyak pelatihan-pelatihan dari teman-teman MES, akhirnya muncul kreativitas dan kemasannya juga mulai dikemas yang baik. Seperti ini. Dulu kan kalau di Kauman ini batik Bu yang terkenal. Cuma kan selain batik tentu kan ada kuliner. Bahkan setiap Ahad pagi, Minggu pagi ada Car Free Day begitu di belakang di Jalan Sempetiadi besar itu pun juga teman-teman Kauman juga ikut berpartisipasi di situ menjajakan kuliner halalnya begitu. Nah, hal-hal semacam ini bagaimana Bu menurut Ibu? Misalnya ini nanti diduplikasi di daerah lain begitu atau menjadi pilot project lah misal untuk MES sendiri gitu Bu. Saya rasa memang sudah saatnya kita memang harus mengembangkan ekosistem tadi ya, ekosistem keuangan syariah. Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir malu juga kita sama negara tetangga Malaysia. Betul. Kalau indeks keuangan syariah masih di bawah, di bawahnya Malaysia gitu. Jadi siapa lagi sih kalau bukan kita yang peduli dengan cara tadi, dengan pengembangan ekosistem kayak gini gitu yang kita berharapkan bisa memunculkan multiplier effect sehingga nanti keuangan syariah ini juga berkembang gitu. Terus kemudian kalau di sini kita sudah tahu apa kunci-kunci suksesnya gitu ya, itu diterapkan di tempat lain juga. Nah, itu bisa merata di seluruh Indonesia sehingga kita bisa berharap nanti kalau kita dinilai lagi, di peringkat lagi, kita bisa mengalahkan tetangga kita gitu ya. Gitu. Apalagi kan sekarang lagi digiat-giatkan kuliner halal, Bung. Halal, kemudian banyak sekali pelatihan pendamping halal, ya, sampai ditargetkan mungkin 2024 kalau nggak salah semua kuliner harus halal, mulai dari yang resto sampai yang PKL. Nah ini mungkin MES berperan di sini karena kemarin juga ada dari MES yang memberikan pelatihan untuk pendamping halal. Nah, salah satunya produk-produk kita yang di belakang ini, Bu. Nah, jadi kalau yang di sini udah pasti halal. Oh, ya? Udah pasti halal, Bu. Sudah pasti halal. Nanti kita borong ya. Nah, itu biasanya itu Bu. Jadi ketika ada pejabat-pejabat datang seperti Bu Endang nih. Nah, misalkan kalau hadir ini itu minimal ini seperti kemarin musim lebaran itu. Nah, lebaran itu kan kami sudah mulai menginisiasi hampers lebaran kalau bisa ngambil dari UKM dong. Jadi tidak ngambil dari perusahaan-perusahaan toko-toko yang udah gede-gede, brand-brand besar, tapi dari UKM. Kauman misalkan, jadi satu hampers ada batiknya di situ, kemudian ada kuliner-kulinernya, makanan-makanan kering di situ. Nah, mungkin nanti tahun depan ini Jamkrindo Syariah, tolong nanti kalau butuh hampers. Beli hampersnya di sini. Iya, nanti butuh berapapun siap, Bu. Karena ini satu ekosistem ini Kauman sudah pelaku semua Ibu. Jadi kroyok. Tentu dengan kualitas dan QC yang sudah bagus lah, karena tidak asal-asalan begitu. Nah ini kemarin di Solo sudah mulai begitu Bu. Jadi tidak hanya perusahaan-perusahaan BUMN, tapi juga perusahaan swasta mulai kami arahkan untuk hampers Lebaran, mungkin nanti bentar lagi Imlek. Nah itu ngambillah dari teman-teman UKM. Jadi biar ekonominya cepat bangkit gitu kan, multiplier impact-nya banyak Bu. Kalau di Kejaksaan tidak bisa nih, di tetangganya karyakan, tapi tentu kita harus awasi banget nih QC-nya, jangan sampai nanti sampelnya bagus tapi begitu ngirim jadinya jadi beda. Nah itu jangan sampai seperti itu. Nah ini mulai digencarkan Bu untuk teman-teman di Kauman ini Bu. Nah untuk Jamkrindo Syariah ini Bu, ini
apakah sudah nasional Bu, ataukah masih di kota-kota besar saja Bu? Kalau Jamkrindo Syariah saat ini kami mempunyai 15 kantor cabang Oke. yang tersebar di beberapa provinsi. Nggih. Namun kita bisa melayani seluruh wilayah di Indonesia. Oke. Gitu. Nggih. Jadi kita juga punya tenaga pemasar. Jadi kalau di situ tidak ada kantor cabangnya Nggih. gitu ya, misalnya Klaten gitu ya. Oh, oke. Ya kita bisa ke sana gitu. Dan juga penjaminan kita bisa juga diajukan secara online. Jadi tempat sudah bukan menjadi kendala lagi. Wah, luar gitu biasa. ya. Jadi lihat aplikasi atau by online aja sudah bisa Bu. Bisa. Jadi betul Bu. Jadi memang sekarang ini semuanya sudah serba digitalisasi. Bahkan nabung aja sekarang nggak perlu ke teller, ke ATM aja udah bisa nabung. Bikin rekening aja sekarang cukup pakai HP aja udah bisa bikin rekening. Bahkan sampai ke penjaminan juga cukup. Iya, kan kami ini penjaminan ini polanya ada penjaminan langsung, ada penjaminan tidak langsung. Nah, kalau yang penjaminan tidak langsung ini para calon debitur yang membutuhkan pembiayaan itu bisa datang ke bank. Nah, bank mitra kami inilah yang nanti akan mengajukan penjaminan yang kalau misalnya di situ belum ada kantor cabangnya bisa diajukan secara online tadi gitu. Nah, itu rekomendasi Ibu nih, apakah sebaiknya pribadi ataukah harus per klaster atau melalui koperasi atau paguyuban gitu? Sebenarnya pribadi tidak masalah, tapi klaster juga lebih baik. Jadi kami beberapa kali itu pernah gitu ya menjamin. Jadi klaster ini sistemnya tanggung renteng. Jadi kalau ada satu anggota yang dia itu kena musibah, bantuin gitu, kayak gitu. Nah itu jadi kolektibilitasnya kan akan bagus gitu ya. Dan menurut saya itu sesuai dengan culture-nya orang Indonesia ya, gotong royong gitu ya. Betul. Indonesia banget itu Bu. Iya, jadi dan juga bisa saling mengingatkan Mas. Kadang-kadang kan kalau misalnya nih ibu-ibu nih pegang uang banyak yang tadinya nggak kepingin tas branded misalnya jadi kepingin lah, dengan adanya tadi tergabung dalam satu kelompok yang lain jawil, jangan dong, ini itu kan untuk berbisnis lagi, jangan sampai nanti kita dapat penjualan lihat duit banyak malah buat belanja untuk pribadi gitu. Jadi usahakan dulu biar bisnisnya bisa continue, dan kalau memang ada kewajiban pembayaran ke lembaga keuangan ini didahulukan gitu. Karena sekarang kan bank-bank ini kan juga database-nya sudah bagus ya. Jadi artinya kalau ada satu debitur yang dia bermasalah di satu bank, dia sudah akan terkunci, nggak bisa mendapatkan dari tempat lain. Apakah ini Bu yang kayak BI checking itu Bu? Kayak BI checking itu. Nah itu makanya kita menjaga agar kita tetap patuh dengan tadi kewajiban kita itu menjadi penting gitu. Beda lagi kalau memang ada musibah ya, makanya ya itulah peran kami pada saat bisnisnya dia berusaha benar-benar gitu ya, tapi entah karena apa bisnisnya terkendala sehingga dia tidak bisa melakukan pembayaran. Nah, kamilah berperan di situ untuk membantu melakukan pembayaran terlebih dahulu gitu, dengan harapan dia bisa recover. Jadi nanti uang yang sudah saya kasih ke bank untuk melunasi pinjaman si debitur ini nanti bisa balik lagi ke kami. Jadi semuanya happy. Dan membayarnya pun nggak harus bulan pertama dia menerima itu, kapan ready-nya gitu. Oke, ini luar biasa sekali. Jadi benar-benar humanis banget Bu ya. Jamkrindo Syariah ini. Nah, berarti tetap rekomendasinya per paguyuban atau koperasi daripada lebih baik ya, daripada karena betul sama kayak sholat ya, kalau kita berjamaah kan pahalanya lebih banyak. Nah ini insight yang luar biasa nih, tetap lebih berjamaah lebih baik daripada munfarid itu Bu. Luar biasa. Maturun Bu Endah, nih hari ini kita dapat banyak sekali insight, banyak sekali pencerahan dari Ibu, banyak sekali dapat wejangan begitu sambil santai, tapi ternyata banyak sekali masukan-masukan yang tentu banyak yang baru kita tahu Bu tentang ini, karena emang teman-teman ini literasinya emang harus terus ditambah, apalagi sekarang ini kan banyak yang namanya pinjol. Nah itu yang sangat meresahkan Bu. Sangat meresahkan karena emang sangat mudah, bahkan kemarin pun juga kalau bisa bank ini mudahnya seperti pinjol untuk mengajukan pinjaman. Karena emang sangat membantu tapi dalam tanda kutip yang lebih negatif gitu Bu. Nah ini memang tugas bareng-bareng Bu untuk meliterasi teman-teman UKM, apalagi ibu-ibu gitu. Karena kan beliau-beliau ini kalau harus melihat medsos, baca berita kan tidak sempat. Jadi kalau
ngumpul bareng, lesehan bareng sambil PKK itu diajari di literasi itu kan lebih mengena, lebih mengena. Matur nuwun sekali Bu Endang ini sudah rawuh di Kampung Halal Kuliner Kauman jauh-jauh dari Jakarta. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, nanti kita bertemu lagi di podcast selanjutnya bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.